Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati kula nyuwun kangge anyrenake tumindak ingkang luput Panjenengan masih dari mana? Oh, dari Semarang. Panjenengan dari mana? Bantul. Kalau panjenengan? Dari Solo. Oh, dari Solo. Ada yang mengalami kesulitan gemblengnya? Ada yang mengalami kesulitan enggak gemblengnya? Ya? Waktu awal sih sulit untuk masih bagian, belum bisa untuk diam. Yang lain panjenengan? Belum apa? Kesulitan. Lah ya makanya saya nanya, ada nggak yang mengalami kesulitan gemblengnya? Kan saya nanya. Nah, ya coba apa ya, kesulitannya apa? Proses untuk Proses untuk patrap. Maksudnya bagaimana itu? Bentuk kesulitannya bagaimana coba? Belum hafal. Kalau belum hafal namanya bukan sulit, yang namanya belum hafal. Sulit itu panjenengan tidak bisa melakukan atau bagaimana gitu maksudnya. Itu panjenengan mengalami kesulitan apa tidak?
Yang dari Mojokerto bisa? Bisa. Dalam mengkaji diri, itu yang paling rumit gitu, adalah mengikuti kehendak hidup atau melakukan kehendak hidup. Itu paling rumit. Bukan sulit, tapi rumit. Rumitnya dikarenakan kita belum terbiasa. Itu rumit sekali. Mengikuti kehendak hidup, melakukan kehendak hidup, itu rumit sekali. Karena apa? Karena kehendak hidup itu sudah pasti bertentangan dengan pikiran panjenengan. Pasti bertentangan dengan batin panjenengan, pasti bertentangan dengan keinginan panjenengan atau syahwat panjenengan. Ini pasti itu. Nah, ini rumitnya kan di situ. Nah, pikiran panjenengan belum terbiasa. Pikiran panjenengan mengikuti dan melakukan kehendak itu hidup itu belum terbiasa. Batin panjenengan mengikuti dan melakukan kehendak hidup itu belum terbiasa. Syahwat panjenengan atau keinginan panjenengan mengikuti dan melakukan kehendak hidup itu belum terbiasa. Nah, rumitnya itu di situ. Pikiran panjenengan sudah terlanjur asik dengan beraneka macam. Batin panjenengan juga sudah terlanjur sibuk dengan kepentingannya. Syahwat panjenengan juga atau keinginan panjenengan juga sudah terlanjur asik dengan banyaknya jumlah-jumlah visi dan misi. Dan malam ini saya akan memberikan pencerahan kepada panjenengan tentang perbedaan antara kehendak hidup dengan kehendak 4 anasir. Pada konten video yang lalu, secara simpel saya sudah memberikan pencerahan tentang ini. Namun secara simpel. Simpelnya, apapun yang masuk ke dalam diri itu adalah kehendak hidup. Dan apapun yang keluar diri itu adalah kehendak 4 anasir. Itu secara simpel. Artinya, jika ada ajakan masuk ke dalam diri, berarti itu kehendak hidup. Kalau ada ajakan keluar diri, melakukan sesuatu keluar diri maksudnya, nah itu kehendak 4 anasir. Kehendak salah satu 4 anasir. Itu secara simpel. Kalau harus diperdalam lagi, lalu kehendak hidup itu yang seperti apa dan bagaimana? Terus kehendak 4 anasir juga yang seperti apa dan bagaimana kan gitu. Secara simpel lagi, kehendak hidup itu tidak logis, tidak masuk di logika, itu tidak masuk, dilogikakan itu tidak masuk. Nah, makanya saya katakan tadi bertentangan dengan pikiran kita, dengan batin kita, dengan syahwat kita, itu pasti bertentangan kalau kehendak hidup. Kalau kehendak 4 anasir pasti logis gitu loh.
logika banget gitu loh. Logika banget. Lah, kita terbiasa mengikuti logika-logika ini loh. Ya. Artinya kita terbiasa mengikuti kehendak 4 anasir. Semua itu dilogikakan. Semua itu dimasukkan ke akal. Tidak ada satupun yang tidak dimasukkan ke dalam akal. Bahkan yang disebut maha suci, yang konon katanya maha gaib, itu pun dimasukkan ke dalam akal. Itu loh kehendak 4 anasir. Ini rumit banget ini, rumit banget. Kalau panjenengan belajar ya, mencari petunjuk atau wangsit gaib, kecil sekali. Ingin bertemu dengan arwahnya para wali, para nabi, kecil banget itu. Gampang banget itu. Ingin mendapatkan ilmu laduni tanpa berguru gitu maksudnya. Ilmu kesaktian, ilmu jaya kawijayan tanpa berguru, itu kecil banget. Tapi belajar diam, tidak melakukan apa-apa sama sekali. Ini yang itu enggak gampang itu. Enggak gampang. Dan yang bisa diam adalah hanya orang-orang yang mengikuti kehendak hidup. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak hidup yang bisa diam. Kalau tidak mengikuti kehendak hidup, tidak melakukan kehendak hidup, pasti tidak akan bisa diam. Sibuk sendiri. Sibuk sendiri. Dalam hal apapun, itu sibuk sendiri. Sampai-sampai secara awam, berdoa pun sibuk sendiri. Aneh kan? Kalau tidak mengikuti kehendak hidup, tidak melakukan kehendak hidup, sampai-sampai berdoa pun itu loh, sibuk sendiri. Yang maksudnya itu yang didoain itu tidak dikasih kesempatan untuk menjawab. Padahal secara spiritual yang disebut, yang dimaksud berdoa itu adalah bentuk komunikasi batin. Bentuk komunikasi batin, entah itu dengan pikiran, entah itu dengan syahwat, entah itu dengan maha suci. Itu saja sibuk sendiri. Sampai-sampai yang diajak komunikasi, yang didoain maksudnya itu tidak diberi kesempatan untuk menjawab. Misal contoh, berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan. Salah satu kata-katanya sebagai berikut. Tuhan, engkau di mana? Bentuk doanya ya. Atau bentuk komunikasinya. Tuhan, engkau di mana? Lah, harusnya ini kan kita memberikan kesempatan agar supaya Tuhan menjawab kan? Tapi tidak, karena sibuk. Justru kita sibuk sendiri. Tuhan, kamu di mana? Kok saya mencari-cari nggak ada, ke sana ke sini belajar, jadi Tuhan nggak bisa menjawab itu. Nah, kita itu seperti itu loh, kita itu selama ini seperti itu. Jadi saking jibeknya Tuhan diam. Dipanggil diam, diajak bicara diam. Karena apa? Karena percuma lah, wong sibuk sendiri. Itu loh kehendak 4 anasir. Tidak ada satupun kejadian yang itu bukan kehendak hidup. Tidak ada satupun kejadian yang itu bukan kehendak hidup. Tidak ada satupun kejadian yang itu bukan kehendak hidup. Semua kejadian yang terjadi di dalam alam semesta seisinya ini adalah kehendak hidup. Hanya saja karena kehendak hidup ini diambil alih oleh 4 anasir, maka yang terjadi hasilnya itu tidak sesuai dengan firman Maha Suci.
karena diambil alih oleh kehendak 4 anasir. Dikarenakan tidak ada satupun kejadian yang itu bukan kehendak hidup, berarti ketika kita melakukan patrap samadhi ada kehendak hidup. Di luar patrap samadhi ada kehendak hidup. Kita tidur pun ada kehendak hidup. Kenapa? Kenapa kita harus mengenali kehendak hidup? Yang kemudian mengikuti dan melakukan kehendak hidup. Kejadian alam semesta seisinya itu dari cinta kasih sayang Maha Suci. Kejadian alam semesta seisinya itu dari cinta kasih sayang Maha Suci. Kecuali 2 yang bukan dari cinta kasih sayang Maha Suci. Alam semesta seisinya, termasuk iblis, dajjal itu ya, semua itu terjadi, terbuat, dan dicipta atau diadakan dengan cinta kasih sayang. Kecuali 2 yang bukan dari cinta kasih sayang. Apakah 2 itu? Tak lain dan tak bukan adalah kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Siti Hawa. Adam dan Hawa ini bukan dari cinta kasih sayang. Lalu dari apa? Adam dari tanah. Adam dari tulang rusuk. Kenapa Adam dan Hawa dicipta beda dan berbahan beda? Karena Adam dan Hawa ini adalah rajanya alam semesta. Dibuat berbeda bukan dari cinta kasih sayang agar supaya otak Adam dan Hawa ketika berpikir itu benar-benar murni. Tidak ada ego. Maksudnya seperti itu. Hatinya Adam dan Hawa ketika membatin itu benar-benar murni. Tidak ada pamrih dalam bentuk apapun maksudnya. Kelaminnya Adam dan Hawa ketika bersahwat, ketika berkeinginan, itu benar-benar murni. Tidak ada embel-embel arogan. Karena itu Adam dan Hawa dicipta dan berbahan tidak sama dengan alam semesta seisinya. Dan karena itu pula alam semesta seisinya itu tunduk hormat. Karena apa? Karena Adam dan Hawa berbeda. 1. Yang kedua, karena Adam dan Hawa ini adalah raja dan ratunya alam semesta. Menurut Maha Suci, setiap ada kehidupan pasti akan ada kematian. Setiap ada permulaan pasti ada akhir. Setiap ada kejadian pasti ada pemusnahan. Ini katanya Maha Suci. Lah ini kalau dianalisa secara cermat, penciptaan, kelahiran, kejadian dari cinta kasih sayang.
Jadi, apapun kejadiannya, apapun penciptaannya, apapun kelahirannya, jika cinta kasih sayang ini lenyap, maka akan terjadi akhir. Akan terjadi mati, akan terjadi peniadaan. Artinya, penciptaan tidak akan ada pemusnahan. Kehidupan tidak akan ada kematian. Begitu juga dengan kelahiran. Kalau cinta kasih sayang ini tidak lenyap, kalau cinta kasih sayang ini tetap ada di sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia, setiap pergantian kehidupan itu dikarenakan musnahnya cinta kasih sayang. Itu dikarenakan musnahnya cinta kasih sayang. Lah ini kalau kita simpulkan berarti di mana ada cinta kasih sayang, di situ tidak ada kehancuran. Tidak ada kematian, tidak ada akhir, tidak ada pemusnahan, tidak ada pergantian. Lah sesungguhnya peran ini dibebankan kepada kaum Siti Hawa, bukan kepada kaum Adam. Aslinya kita itu gampang. Aslinya kita sebagai lelaki itu gampang banget. Kalau bisa memperkenalkan jati dirinya kaum Hawa. Kalau bisa memperkenalkan jati dirinya kaum Hawa. Sesungguhnya lelaki itu gampang banget. Kalau panjenengan pernah menyimak video-video pencerahan dari saya di YouTube Putra Romo Channel, mungkin panjenengan pernah menemukan video yang dimana di dalamnya saya berbicara munculkan anggapan kepada seorang wanita atau seluruh wanita sebagai ibumu. Ya. Munculkan anggapan kepada bahwasanya seluruh wanita itu adalah ibumu. Kenapa saya sampai berkata seperti itu? Karena hanya dengan menganggap wanita sebagai ibu kita bisa menghormati wanita. Kita tidak bisa melecehkan wanita. Kita tidak bisa meremehkan wanita. Apalagi sampai menipu dan mempermainkan wanita. Tapi kalau anggapan kita terhadap wanita bukan ibu kandung kita, udah terjebak kita di situ.
Lah, sesungguhnya rahasianya itu ada di situ, rahasianya. Peran ini yang berat ada di dalam jiwanya kaum Siti Hawa. Kenapa saya katakan berat? Ini untuk para wanita di luaran sana, saya mohon untuk tidak tersinggung loh ya. Kenapa saya katakan berat? Karena kelahirannya yang berwujud sebagai wanita, pewaris tahta daripada Siti Hawa. Wanita harus mampu dan ditekan bisa. Tidak bisa tidak. Nah, ini wanita loh. Jadi wanita itu ditekan. Harus bisa dan harus mampu. Bisa apa? Mampu apa? Bisa dan mampu menjadi istri. Ada kalanya menjadi ibu. Ada kalanya menjadi teman. Ada kalanya menjadi pembantu. Ada kalanya menjadi bos. Ada kalanya menjadi pacar. Ada kalanya menjadi selingkuhan. Ada kalanya menjadi pelacur atau pelampiasan nafsunya wanita, nafsunya lelaki. Ada kalanya harus menjadi anak. Ada kalanya menjadi orang tua. Dan semua itu harus bisa. Perempuan itu harus bisa di situ. Karena apa? Karena di dalam jiwa seorang perempuan, kesempurnaan alam semesta itu berada. Kesempurnaan alam semesta itu berada. Lah, kaum lelaki tinggal memperkenalkan saja. Kaum Adam tinggal memperkenalkan saja. Karena semuanya sudah ada di dalam diri wanita. Sesungguhnya, seumur hidup panjenengan itu mengalami ini. Aslinya itu mengalami ini. Semua wanita itu bisa. Bisa menjadi istri, bisa menjadi teman, bisa menjadi selingkuhan, bisa menjadi pacar, bisa menjadi anak, bisa menjadi orang tua, bisa menjadi guru, bisa menjadi pembantu. Bisa semua perempuan itu bisa melakukan. Namun belum tentu dengan kesadaran cinta kasih sayang. Lah di sini loh. Rahasianya itu di sini. Kalau ada seorang istri bisa menjadi istri bagi suaminya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, maka suaminya ini tidak akan pernah mengalami gagal, jatuh, bangkrut, susah, menderita. Tidak akan pernah. Ketika seorang istri berperan sebagai ibu dari anak-anaknya, perannya sebagai ibu kepada anak-anaknya, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, semua anak-anaknya ini akan menjadi orang. Nggak ada yang orang-orangan, itu nggak ada. Gitu. Nggak ada. Ini rahasianya di situ. Tapi
Ketika seorang istri sebagai istrinya suaminya berperan sebagai istri tidak dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ya ini ada kalanya jatuh, ada kalanya tidak, ada kalanya sial, ada kalanya beruntung, ada kalanya celaka, ada kalanya selamat, seperti itu. Dan kita panjenengan mengalami ini semuanya, sesungguhnya itu, gitulah. Waduh, kalau begitu untuk yang belum punya suami, untuk yang belum, ini nggak ada kaitannya. Ini perkara peran. Walaupun ada perempuan masih gadis, belum punya suami, banyak loh yang sudah menjadi istri itu. Hah? Padahal belum punya suami, tapi sudah berperan sebagai istri. Artinya walaupun belum punya suami, dia sudah bisa berperan sebagai istri kan. Nah, tinggal perkaranya ketika dia berperan sebagai istri, entah itu melacur atau iseng-iseng tombo pengen, itu atas dasar kesadaran cinta kasih sayang apa tidak. Itu toh. Itu toh. Jadi jangan dikira perempuan yang belum punya suami itu belum jadi ibu, belum jadi istri, itu jangan dikira. Ini dunia modern ini. Dunia modern. Artinya kan menjadi seorang istri tidak harus punya suami. Nah, tinggal ketika kejadian itu terjadi atas dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup apa tidak. Apa atas dasar uang, apa atas dasar nafsu, atau atas dasar pengen, atau atas dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini berat banget, peran wanita di sini berat. Jadi kalau kita menginginkan, kalau kita ingin alam semesta seisinya ini tidak berakhir, menginginkan alam semesta seisinya ini tidak hancur, menginginkan alam semesta ini tidak mengalami kematian, maka jumlah kaum Hawa yang hidup di muka bumi ini harus yang bangkit kesadaran cinta kasih sayangnya, yang bangkit itu jumlahnya harus lebih banyak daripada yang belum. Jumlah kaum wanita yang berkesadaran cinta kasih sayang hidup ini, jumlahnya ini harus lebih banyak daripada yang awam. Jadi sesungguhnya siapapun wanitanya, ketika menjadi pacar, bukan atas dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup, sesungguhnya dia sedang berusaha mencelakai bahkan membunuh pacarnya secara perlahan. Siapapun wanitanya yang sebagai istri dari seorang suami, ketika berperan sebagai istri kepada suaminya, bukan atas dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup, sesungguhnya apapun yang dia lakukan kepada suaminya itu adalah membunuh secara halus, mencelakai secara halus. Jadi, untuk panjenengan yang sudah berumah tangga, jika mengalami masalah-masalah kesulitan, kesusahan, kekurangan di dalam rumah tanggamu, koreksilah engkau sebagai istri.
Pernahkah engkau berperan sebagai seorang istri berdasarkan kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada suamimu? Ketika berperan sebagai ibu kepada anak-anaknya, pernahkah berdasarkan kesadaran cinta kasih sayang hidup? Karena rahasianya di situ. Rahasianya di situ. Nah, kalau ada perempuan yang seperti ini, entah itu pacarnya, entah itu suaminya, laki-lakinya pasti segera tercerahkan. Itu tidak lama, prosesnya tidak lama, pasti segera tercerahkan. Dan ketika lelakinya ini tercerahkan, pasti lambat atau cepat dia akan memperkenalkan jati diri kepada perempuan. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka dualisme sudah tidak ada bedanya. Dan ketika dualisme ini sudah tidak ada bedanya, kejadian manunggal jati tidak ada istilah sulit. Dan yang mampu melebihi tingginya tahta seorang ratu adalah hidup. Gitu loh. Selain hidup nggak ada. Kedudukan tertinggi adalah ratu, bukan raja. Di atas ratu adalah hidup atau guru sejati. Jadi, kalau kita sebagai lelaki tidak mengikuti kehendak hidup, tidak melakukan kehendak hidup, pasti terjebak oleh wanita yang seiring berjalannya waktu akan celaka, kemudian hancur. Unik kan? Aslinya hukum alamnya itu seperti itu. Kalau ini kita simpulkan, berarti jika seluruh wanita yang ada di dunia fana ini berkesadaran cinta kasih sayang hidup, maka tidak ada peralihan peradaban. Tidak ada kiamat, itu nggak ada. Kiamat itu nggak ada. Kegagalan nggak ada. Kecelakaan nggak ada. Apes nggak ada. Lah saya yang masih bujang bagaimana? Saya yang masih gadis bagaimana? Sama, nggak ada bedanya. Selagi wanita belum mengenal jati dirinya. Siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, pasti akan menentang lelaki. Karena apa? Karena di mana lelaki yang sedang mengikuti kehendak hidup dan melakukan kehendak hidup itu sangat bertentangan dengan pikiran otak kita, batinnya, hati kita, kelaminnya, syahwat kita. Terlebih lagi bagi wanita. Lah di sini baru saya akan mulai di mana perbedaannya antara kehendak hidup dan kehendak 4 anasir. Ingat pencerahan dari saya. Setelah Adam dan Hawa bertobat, ya, setelah Adam dan Hawa bertobat, berhenti menyaingi Maha Suci, maka bermula dari
pada saat itu Maha Suci menitipkan cinta kasih sayang kepada Adam. Yang kemudian menitipkan cinta kasih sayang kepada Hawa. Yang kemudian lagi cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Adam dan cinta kasih sayang yang dititipkan kepada Hawa ini kesadarannya dipergerakkan. Yang kemudian terciptalah anak cucu Adam yaitu kita. Seiring berjalannya waktu, kita yang berbahan cinta kasih sayang dan dicipta dengan kesadaran cinta kasih sayang ini kehilangan jati diri. Semenjak kehilangan jati diri, mengikuti dan melakukan kehendak hidup menjadi enggan karena tidak telaten. Tidak telaten karena tidak telaten. Kelamaan, kurang dasdes, kurang cak-cak. Itu. Lalu kehendak hidup itu yang seperti apa dan bagaimana? Kehendak hidup kalau harus saya contohkan seperti ini. Bisa muncul dari otak kita yang kemudian berpikir. Karena otak adalah singgasana hidup yang pertama. Jadi dia punya hak muncul dari otak kita. Bisa juga dia muncul dari hati kita ketika membatin. Karena hati kita juga singgasana hidup yang kedua. Bisa juga dia muncul dari kelamin kita ketika bersahwat atau berkeinginan. Dikarenakan kelamin kita juga singgasana hidup yang ketiga. Misal contoh, kemunculannya beli rokok di Indomaret. Kemunculannya entah itu dari otak atau dari hati atau dari kelamin ya. Mau beli rokok ke Indomaret. Maka jarak Indomaret dengan tempat tinggal kita itu ada 1 kilometer. Sebelum Indomaret, di sepanjang perjalanan Indomaret, kanan kirinya itu banyak toko, banyak kios, banyak warung yang juga menjual rokok. Namun hidup maunya beli rokok di Indomaret. Ketika mau membeli rokok di Indomaret, ini langsung respon, langsung refleks kan? Langsung refleks. Ketika jiwa raga kita refleks, dikarenakan ada kehendak hidup yang mau membeli rokok di Indomaret, maka 4 anasir pun mulai ikut campur. Mulai ikut campur. Lah, seperti apa kehendak 4 anasir? Logika. Kehendak anasir, 4 anasir, logika. Lah wong yang 10 meter aja jual rokok, ngapain harus beli rokok itu di Indomaret? Nah ini keinginan 4 anasir, kehendak 4 anasir. Kan capek, mana nggak ada motor lagi. Lah mbok beli di warung terdekat, lah wong rokoknya ya sama. Bahkan mungkin harganya lebih murah di warung kan dibanding di Indomaret. Tuh, kehendak 4 anasir seperti itu. Jadi ndak mau dia langsung berangkat ke Indomaret tuh ndak.
Logikanya aktif dulu, ding, 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 ding. Ah, nggak logis kamu. Lawang di sini banyak warung, banyak toko, banyak kios. Yang jual rokok sama, ngapain harus beli rokoknya di Indomaret yang 1 kilometer jaraknya? Nggak logis. Ya, nggak logis kan? Yang logis adalah yang masuk akal, masuk logika adalah membeli rokok di kios yang terdekat. 1, tidak makan waktu. 2, tidak capek. Yang ketiga, usaha tetangga kita jadi payu. Itu kehendak 4 anasir, masuk akal kan? Nah, kalau kehendak hidup enggak peduli. Enggak peduli. Jualan tetangga kita mau laku kayak mau enggak, dia enggak peduli lah, wong saya maunya beli rokok di sana. Nah, seperti itu. Paham? Jadi enggak logika, kehendak hidup itu enggak logika. Bertentangan banget. Nah, kalau kehendak 4 anasir, logika banget. Sudah logika banget lagi. Masuk dalam matematika itu kalau kehendak 4 anasir. Kalau kehendak hidup di matematika enggak masuk, enggak ketemu jumlahnya. Enggak ketemu jumlahnya. Satu ya. Contoh yang kedua. Nih, contoh yang kedua masuk ke ranah dewasa. Ini yang banyak dipertanyakan ini. Ini banyak dipertanyakan. Perbedaannya mana ngesek kehendak hidup dengan ngesek kehendak 4 anasir, Pak Web, untuk yang sudah bersuami istri. Ini banyak pertanyaan seperti ini, banyak. Ada yang saking takutnya tidak mau berhubungan suami istri. Ada saking pedenya, iya. Sama, sebenarnya sama dengan contoh beli rokok tadi, sama sebenarnya. Kalau seks kehendak hidup itu ndak logis, ndak masuk akal. Tapi kalau seks kehendak 4 anasir itu rinci sekali, bukan hanya masuk akal, tapi banget rincinya. Contoh, janjian dulu malam Jumat karena masuk sunnah kan. Sebelum itu dandan dulu wangi-wangian, loh, rinci. Sebelum menjelang petang minum obat kuat. Nah, ini minum obat kuat. Dan lain-lain sebagainya. Kalau kehendak hidup, enggak peduli semua itu. Enggak peduli. Jam 3 pagi, mulut sudah bacin baunya, numpak. Numpaknya pun sak genulan. Langsung gelimpang lagi ngorok. Jadi ndak nunggu sikatan dulu, kemu dulu biar bisa main lidah, ndak bau, ndak seperti itu kehendak hidup. Nah. Kalau kehendak hidup ujuk-ujuk ndak peduli istrinya lagi ngorok, langsung dipelorotin, ndak peduli mulutnya bau badek, nyosor langsung. Nggak peduli. Tapi kalau kehendak 4 anasir penuh persiapan.
dilama-lamain. Masuk akal itu, ya kan? Masuk akal. Secara biologis, nafsu seorang perempuan lebih tinggi. Masuk akal kan kalau diperlama? Logika kan? Kalau istri sampai tidak puas, nanti bisa selingkuh. Masuk akal kan? Logika banget. Nggak hidup, harap selingkuh, harap apa, nggak peduli. Seperti itu. Sebab karena itu, saya pernah memberikan motivasi, kenalilah caranya otakmu ketika berpikir. Kenalilah caranya hatimu ketika membatin, dan kenalilah caranya kelaminmu ketika bersahwat atau berkeinginan. Karena jika tidak kenal panjenengan, berarti jenengan terjebak di situ. Tapi secara awam di sini sederhana kan kita bisa tahu. Apapun yang tidak masuk akal, tidak masuk logika, itu kehendak hidup. Nah, kalau disimpulkan seperti itu kan secara awamnya. Hanya dengan mengikuti kehendak hidup dan melakukan kehendak hidup, kita bisa memperkenalkan jati diri kepada kaum Siti Hawa. Dengan memperkenalkan jati diri kepada kaum Siti Hawa, maka kita menyelamatkan dua sisi. Diri kita sendiri dan kaum Hawa itu sendiri. Nah, kalau dualisme ini sudah terselamatkan, berarti alam semesta dan Tuhan terselamatkan kan? Alam semesta itu yang dipikul oleh kaum Hawa. Sedangkan Maha Suci yang dipikul oleh kaum Adam. Jadi Maha Suci dengan alam semesta ini harus manunggal jati. Namun kemanunggalan dualisme ini tidak akan pernah terjadi jika kita tidak mendapatkan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya wanita. Begitu juga sebaliknya. Wanita tidak akan pernah mendapatkan kemanunggalan jati kalau tingkah lakunya, perbuatannya masih mencelakai kaum lelaki terus. Selama kaum wanita ini kelakuannya masih mencelakai kaum lelaki, dia tidak akan pernah bisa manunggal jati. Lah, kaum lelaki, selama dia belum mendapatkan kesadaran cinta kasih sayang hidup kaum wanita, dia juga sama. Tidak bisa mendapatkan kemanunggalan jati. Panjenengan udah terlanjur kan bersuami istri. Nah, berhati-hati, itu tanggung jawab panjenengan. Ini beruntung sekali yang belum bersuami istri, beruntung sekali karena enggak mendapatkan kerumitan ini gitu loh. Nah, kerumitan ini adalah untuk yang sudah bersuami istri. Untuk yang belum bersuami istri tidak menghadapi kesulitan ini. Ya, tidak menghadapi kesulitan ini.
Dan ini sederhana sekali. Bahkan sebelum mengkaji diri sekalipun loh ya. Bahkan sebelum mengkaji diri, kalau panjenengan jeli, kalau panjenengan teliti, ketika panjenengan mendapatkan kesadaran cinta kasih sayang dari istri panjenengan, pasti panjenengan mulus usahanya. Kalau panjenengan jeli loh itu. Namun kan kita tidak jeli sama ini. Dianggapnya itu kejadian biasa saja kan? Dianggapnya. Padahal itu kode etik. Tapi ketika istri kita cemberut, Allah mau usaha apa saja loh. Itu kode etik. Nah ini perannya terberat itu pada kaum wanita. Peran terberat ada pada wanita. Artinya karena ada dasar yang terkata sebagai kesadaran cinta kasih sayang hidup kan. Ketika padahal ini statusnya istri, tapi diperlakukan seperti bukan istrinya gitu ya. Ketika bercumbu loh ini ya, ketika bercumbu. Dia harus rela. Dibentak-bentak anaknya ketika dia sebagai ibu, dia juga harus rela. Apa nggak berat tuh? Apa nggak berat tuh? Namun kerelaannya itu menyelamatkan semuanya loh. Kerelaannya itu menyempurnakan semuanya, menyelamatkan semuanya. Disadari nggak disadari loh ini. Kerelaannya itu. Maka sebab itu, selama manekung atau gembleng, panjenengan harus ahli. Di dalam diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, panjenengan juga harus ahli. Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena setelah itu, ketika panjenengan mempertahankan kemanunggalan jati, apapun kelakuan panjenengan di hadapan istri panjenengan, sesungguhnya panjenengan sedang berupaya memperkenalkan jati dirinya istri panjenengan yang hilang. Itu berat banget. Apalagi beda keyakinan. Ngeyelnya pol perempuan. Ngeyelnya pol. Ngeyelnya. Lah, untuk yang perempuannya, untuk yang istrinya juga sudah tercerahkan, atau maksudnya juga mengikuti pengkajian diri seperti ini. Ini sebenarnya mudah banget gitu loh. Mudah banget. Dibanding yang istrinya belum ikut mengkaji diri. Untuk yang istrinya sudah ikut mengkaji diri, gampang banget. Gampang banget. Mencari kesempurnaan dunia akhirat kalau bahasa awalnya gampang banget. Mencapai kesuksesan gampang banget. Karena dua-duanya mengkaji. Dua-duanya mengkaji. Manunggal jatinya itu sesungguhnya gampang banget. Kalau sampai mengalami kesulitan, berarti masih cekcok ini suami istri yang sama-sama mengkaji diri tapi masih cekcok. Masih cekcok. Kebelet pipis itu adalah kehendak hidup. Ketika kita kebelet pipis, ada refleks otomatis tuh, spontan ya, spontan. Dan ketika jiwa raga kita refleks secara otomatis karena kebelet pipis, bersamaan itu pula 4 anasir aktif.
kebelet pipis kan. Nanti selak kebrojolan. Lari. Toilet sebelah ada orangnya nggak sabar nyari toilet lain. Nah, panjenengan tinggal mengikuti kehendaknya 4 anasir, apa tinggal panjenengannya mau melakukan kehendaknya 4 anasir, apa melakukan kehendaknya hidup. Kalau mengikuti melakukan kehendaknya 4 anasir, pasti panjenengan tergesa-gesa menuju toilet. Karena takut kebrojolan dan itu memalukan. Namun jika kita melakukan kehendak hidup, kita tetap slow. Keburu-buru ngapain? Toiletnya juga nggak akan pindah kan? Tetap di situ. Tapi nanti keluar di celana, itu loh kehendak 4 anasir. Itu loh kehendak 4 anasir. Nah. Makan bareng teman-teman di restoran. Kalau mengikuti kehendak hidup, melakukan kehendak hidup, masuk ke restoran dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Menghadap meja, sampai memulai makan, sampai akhir makan, semuanya ada ritualnya. Dan semua ritual itu dilakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Itu kehendak hidup. Nah, kalau kehendak 4 anasir, satu meja 10 orang, saru begini berdoa dulu, malu-maluin. Itu kehendak 4 anasir. Tetap disempurnakan. Apa yang hendak diminum, apa yang hendak dimakan tetap disempurnakan. Tapi caranya menyempurnakan sembunyi-sembunyi. Karena malu. Itu kehendak 4 anasir. Paham nggih? Selesai bekerja dapat bayaran. Selesai bekerja dapat bayaran. 1 juta. Pulang ke rumah. Kalau mengikuti dan melakukan kehendak hidup, pasti jujur. Ya. Bayaran saya kerja tadi ini loh. Tapi kalau mengikuti dan melakukan kehendak 4 anasir, kalau 1 juta saya beritahukan semua kepada istri, waduh, iya kalau di dapur lengkap. Kalau di dapur nggak lengkap, rokokku tidak terbeli. Nah, itu kehendak 4 anasir. Sehingga 1 juta ini dikorupsi. 100.000 buat rokok. Nah, itu kehendak. Aslinya gampang kok membedakan mana kehendak 4 anasir. Tetapi kan logika banget kan. Kalau diberitahukan 1 juta semuanya, maka mengetahui di dapur banyak kurangnya kan. Pasti tidak kebagian rokoknya, masuk akal. Masuk akal. Nah, itu. Akhirnya gampang sekali mengetahui. Nah, kalau sudah
Kalau kita sudah mengetahui seperti itu keputusannya ada pada panjenengan sendiri. Mau melakukan kehendak 4 anasir apa mau melakukan kehendak hidup. Kalau panjenengan senantiasa melakukan kehendak hidup, maka seiring berjalannya waktu itu juga bergantung dari laku panjenengan. Anak istri panjenengan juga akan tersempurnakan. Dalam artian bisa mengenal jati dirinya mereka sendiri masing-masing tanpa panjenengan ajari. Karena apa? Karena anak istri panjenengan bercermin sama panjenengan gitu loh. Bercermin sama panjenengan. Tapi kalau mengikuti kehendak 4 anasir, boro-boro. Nah, untuk panjenengan yang sudah bersuami istri, letak kesulitan panjenengan itu ada di ranah tersebut. Adanya di ranah tersebut. Kalau panjenengan mampu, tak perlu repot-repot. Nggak perlu repot-repot. Sayang, hafalkan ini bacaan kunci. Nggak perlu. Dia akan mencontoh panjenengan. Dia akan mencontoh panjenengan. Nah, kekuatan terbesar yang ada di alam semesta seisinya adalah persatuan raja dan ratu. Kerjasamanya raja dan ratu. Itu kekuatan terbesar. Dalam skala kecilnya, kekuatan kerjasamanya suami istri. Kalau dalam skala kecilnya. Jadi, hati-hati dengan istri panjenengan. Karena tidak menutup kemungkinan istri panjenengan masih termasuk wanita yang belum mengenal jati diri. Jadi jangan disalahkan, harus besar maklumnya. Terkait ini, ada yang punya pertanyaan? Kalau ada, saya persilahkan waktunya untuk bertanya. Monggo. Ya. Bentuk konkret kalau manusia itu tidak mengalami kematian, contohnya sebelum kita, Sebelum kita. ya sebelum ada itu. Bentuk konkret. Contoh ada manusia yang abadi. Ya panjenengan harus abadi dulu. Kalau panjenengan tidak abadi, bagaimana mungkin bisa panjenengan bisa mengetahui yang abadi? Nah. Untuk mengetahui apakah ada orang yang tidak mati, berarti panjenengan harus tidak mati. Pasti akan mengetahui mana yang manusia yang tidak mati itu mana, itu pasti panjenengan akan tahu. Kira-kira gitu enggak? Nah, kalau panjenengan masih mengalami mati ya enggak bisa lah. Ketika panjenengan mati ternyata ada yang masih belum mati kan.
Pripun Bapak? Bagaimana? Maksud saya itu yang kelihatan jasad itu. Lah iya. Ini menurut panjenengan abadi enggak ini? Kalau sementara ini abadi. Kok jangan pakai sementara loh. Ini nyata kok sementara bagaimana? Jenengan. Masa orang segini jelasnya kok dikatain sementara? Itu nyata itu. Nah itu di samping panjenengan itu abadi enggak itu? Abadi itu kan enggak mati tuh. Lah ini kan enggak mati itu. Tapi ya sing dikarepin jenengan iki. Yang selama ini saya ketahui bahwa Ya. itu hukum alamnya kan banyak orang yang sudah tua ya mati, kadang masih muda ya mati. Ya iya memang iya. Sekarang pertanyaannya kan, menurut panjenengan mati itu seperti apa? Mati itu karena apa? Keluarnya hidup atau roh. Nah, keluarnya hidup atau roh. Nah, kalau roh atau hidup itu tidak keluar, Yang masih hidup. ya wes. Nah, sekarang kan perkaranya kan itu tuh. Roh atau hidup ini keluar apa enggak? Itu tak perkaranya. Ya kan? Nah, di situ tuh. Ayo. Tapi apa nih? Jasadnya dulu apa? Lah iya. Kok belum, kan mesti orang itu mati semua gitu Pak. Oh, siapa bilang mesti orang itu mati semua? Itu siapa yang bilang? Ah, panjenengan ngawur. Itu yang saya lihat. Ya panjenengan lihat, yang nggak mati nggak lihat. Yang nggak mati itu loh, panjenengan nggak ngelihat. Ngelihatnya cuma yang mati saja. Iya. Ya, Pak. Maksudnya dikira kayak Bung Karno. Kayak Bung Karno. Memangnya Bung Karno ngapain? Katanya belum mati. Katanya belum mati. Katanya sampean. Nah, kalau dia belum mati berarti panjenengan bisa ngelihat. Nah, panjenengan bisa ngelihat Bung Karno. Lah iya, berarti kan mati. Mati itu karena hidupnya meninggalkan jasad. Nah, kalau hidupnya tidak meninggalkan jasad. Nah, sekarang pertanyaan gitu. Mati itu karena hidupnya meninggalkan jasad. Lah, kalau hidupnya tidak meninggalkan jasad. Mana ada hidup yang tidak meninggalkan? Lah, itu panjenengan. Buktinya panjenengan. Nah, kalau hidup panjenengan meninggalkan jasad panjenengan, panjenengan tidak akan bisa seperti itu. Tapi kalau hidup panjenengan meninggalkan jasad panjenengan, panjenengan pasti mati. Nah, kan gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar supaya hidup tidak meninggalkan jasad, kan gitu. Yang perlu diupayakan kan itu. Bagaimana caranya agar supaya hidup betah di dalam jasad, tidak meninggalkan jasad. Karena kalau hidup tidak betah di dalam jasad, lalu meninggalkan jasad, matilah. Kira-kira gitu enggak? Nah iya, yang perlu diupayakan kan itu. Bagaimana caranya agar supaya hidup tidak meninggalkan jasad. Nggih. Nggih napa mboten? Iya apa enggak? Kan gitu.
Tapi yang saya saksikan orang-orang itu banyak yang ya mereka tidak bisa mempertahankan hidup untuk tidak meninggalkan jasadnya, makanya mati. Jadi orang-orang mati yang panjenengan lihat itu adalah orang-orang yang tidak bisa mempertahankan hidup untuk tetap tinggal di dalam jasadnya. Makanya mati. Lah untuk orang-orang yang bisa mempertahankan hidupnya untuk tetap tinggal di dalam jasad, ya pasti tidak akan mati toh. Wis nganggo kehendak 4 anasir ae. Ini mlebu akal kan? Nah, kira-kira gitu enggak? Mati itu karena ditinggalkan hidup. Berarti kalau hidup tidak meninggalkan, enggak mati. Nah, ini ngecetol udah di situ jawabannya. Lalu kemudian, ya bagaimana caranya agar supaya hidup tidak meninggalkan? Kan gitu. Nah terus caranya supaya hidup tidak meninggalkan. Lah ini apa yang sedang kita kaji ini apa maksudnya? Apa yang sedang kita kaji bersama ini apa maksudnya? Nah. Pengkajian-pengkajian yang sedang kita lakukan adalah bentuk upaya-upaya agar hidup betah berada di dalam jasad. Kalau tidak dikaji dalam keadaan seperti ini, otak kita masih banyak negatifnya, hati kita masih batin sing neko-neko kok ini ya pasti lambat laun hidup akan meninggalkan jasad kita karena ndak betah. Kan gitu. Kira-kira gitu enggak? Dari Mojokerto jenengan nggih? Kira-kira gitu enggak? Panjenengan percaya enggak? Kalau otak panjenengan pikirannya bisa bersih itu percaya enggak? Yakin enggak? Yakin percaya enggak kalau hati panjenengan itu bisa bersih, enggak punya rasa sirik, perasaan dengki, fitnah itu yakin enggak panjenengan bisa seperti itu? Nah kalau panjenengan yakin hidup panjenengan akan betah. Hidup panjenengan akan betah tinggal di dalam wujud panjenengan. Terkecuali kalau panjenengan ndak yakin, mana mungkin pikiran saya bisa bersih. Wah, ya tinggal nunggu waktu aja. Nah, pengkajian kita ini adalah bentuk upaya membersihkan diri. Supaya apa diri dibersihkan? Supaya hidup betah tinggal di dalam. Kalau harus digambarkan sebuah rumah, raga kita atau wujud kita adalah rumah. Tuan rumahnya adalah hidup. Itu digambarkan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika rumah panjenengan bersih, sejuk, indah, nyaman, betah nggak jenengan di rumah? Tapi coba kalau rumah panjenengan seperti kapal pecah. Bukan cuma tidak betah, anak istri dibentak-bentak, iya. Nah itu gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Ada pertanyaan lain? Yang lainnya? Monggo. Ya. Tentang kehendak hidup dan kehendak 4 anasir, saya pernah dibuat bingung
Kan kemarin saya di Kalimantan 8 bulan. Di sana cuacanya hujan dengan angin yang begitu deras. Jadi karena sampai larut malam saya nggak bisa pulang, hujan yang begitu deras, saya coba menggunakan rambut mainan itu untuk menghentikan hujan itu. Dan di sana hujan yang begitu deras dengan angin kencang itu langsung berhenti begitu saja Pak, nggak sampai 5 menit langsung berhenti. Tapi di situ ada karma. Jadi begitu saya pulang, badan saya itu sakit semua. Seperti kayak apa ya, tulang itu kayak remuk semua. Ini mungkin efek daripada keinginan Fata Nasir tadi. Tapi di kesempatan lain saya mengerjakan sesuatu yang tahu-tahu itu terbersit dan saya kerjakan, itu malah berjalan dengan sendirinya Pak, tertata dengan sendirinya. Salah satu contoh, saya waktu itu ada keinginan ingin bayar hutang sama teman gitu. Karena saat itu saya langsung hubungi teman saya setelah itu, dan di situ memang ada efek yang sangat bagus. Teman mengatakan sudah nggak usah bayar karena kamu sudah anggap seperti saudara dan sudah saya anggap lunas. Jadi di sini memang antara kehendak hidup dan kehendak empat anasir ada efek, yaitu karma di situ Pak, yang saya rasakan. Kalau ada keliruan tolong diluruskan. Pertanyaannya mana? Pertanyaannya mana? Tadi panjenengan mau bertanya, itu ungkapan, itu bukan pertanyaan itu. Iya Pak, ini kan yang ingin saya tanyakan hari ini itu dan terjauh sama Bapak kan, di sini kan ada karma bedanya itu Pak. Jadi kenapa pada saya mengerjakan sesuatu saya nyambat sedulur papat itu ada efek yang saya rasakan gitu Pak. Dan sedangkan keinginan yang keluar begitu saja polos itu selesaikan dengan sendirinya, malah tidak ada karma. Matur nuwun Pak. Kajian diri itu sesungguhnya tidak ada karma. Yang ada adalah proses. Nah, proses ini sangat dibutuhkan oleh yang masih laku murni menuju suci. Karena yang bisa memurnikan lakunya adalah proses. Nah, tinggal ketika diproses, ini berwahyu pancalaku apa tidak, itu tok perkaranya. Gitu. Kalau ketika diproses, ketika berproses, berwahyu pancalaku, maka lakunya menjadi murni. Seperti itu terus. Nah, kalau ketika berproses tidak berwahyu pancalaku, gagal. Tertunda. Laku yang harusnya murni oleh kejadian proses itu jadi tidak murni, ini tertunda lagi. Gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi karma itu tidak ada. Karma itu jika bukan kajian diri yang dipergunakan. Memang benar. Ketika kita hendak bepergian dalam acara penting, sudah berpakaian rapi, turun hujan. Sudah berpakaian rapi, turun hujan. Lah, kalau prakteknya adalah menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, ini tahu. Apa yang harus dilakukan ini tahu. Ketika hendak pergi, turun hujan, maka sudah berpakaian rapi. Nah, ini apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan, ini dia tahu. Kalau prakteknya adalah menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tapi menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di dalam laku murni menuju suci, ini kan nggak ada. Nah, kalau laku murni menuju suci menggunakan praktek menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, maka proses ini berhenti, nggak ada proses. Nah, karena nggak ada proses, sehingganya lakunya nggak bisa murni kan? Karena nggak ada proses. Karena yang bisa memurnikan laku adalah proses-proses ini, gitu loh. Yang bisa memurnikan lakunya adalah proses-proses ini. Nah, kalau di dalam laku murni menuju suci,
menggunakan teknik menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, maka proses ini menjadi sempurna. Sehingganya lakunya tidak bisa murni, karena yang bisa memurnikan laku adalah proses tersebut. Seperti itu. Jadi bukan karma, tapi itu adalah proses. Nah, perbedaannya, mau hendak bepergian penting, pakaian rapi, tiba-tiba mau berangkat turun hujan. Ya. Nah, ini di mana pasti akan ada refleks otomatis kan di situ, ya. Ada refleks otomatis di situ. Nah, kalau kehendak hidup, hujan itu kan bukan masalah sih, ya. Karena alam semesta seisinya membutuhkan kan. Letak masalahnya di mana hujan itu? Ya, letak masalahnya di mana? Nggak ada masalahnya. Hujan ini akan menjadi masalah kalau kita buang sampah sembarangan di sungai. Nah, ini baru jadi masalah. Nah, kalau kita tidak pernah membuang sampah sembarangan, hujan ini nggak ada masalah aslinya. Karena kita butuh hujan, aslinya kan kita butuh hujan. Yuk, ini beberapa bulan nggak hujan, seperti apa rasanya? Karena nggak ada hujan. Jadi aslinya hujan ini tidak masalah. Walaupun hendak bepergian penting, sudah pakaian rapi, hujan. Aslinya nggak masalah. Artinya kalau melakukan kehendak hidup, kan jalan saja kan. Tidak mempermasalahkan hujan tersebut. Tapi bersamaan dengan refleks spontan itu, 4 anasir berkehendak juga kan. Wah, malu-maluin sampai di tempat meeting, bajunya basah, ya kan? Ini 4 anasir ini. Ya mbok ya nunggu hujan reda, nanti kalau hujan reda baru berangkat. Atau pakai payung. Ini kehendak anasir banyak, ada 4 ya. Atau matek aji. Nah, ini kehendak anasir. Itu perbedaannya di situ. Lah, dikarenakan mengikuti, terpengaruh oleh kehendak 4 anasir, logika di situ, masuk logika. Karena memang kehendak 4 anasir logika kan. Udah pakaian setrikaan, pakai parfum, iya kan, macak, ganteng-ganteng, cantik-cantik, kenal. Ya, wis lepet semua jadinya kan. Masuk logika. Nggak mungkin. Menurut 4 anasir, nggak mungkin kamu berjalan ketika hujan tidak kehujanan, itu mustahil. Memangnya kamu Tuhan? Itu kata 4 anasir. Nah, itulah. Padahal tidak menutup kemungkinan sederas apapun hujannya, jalan aja belum tentu hujan itu, air hujan itu menyentuh pakaian rapi kita. Jadi jangan pernah remehkan hidup panjenengan. Itu. Nah, itu perbedaan antara kehendak hidup dengan kehendak 4 anasir. Jadi ungkapan masnya tadi itu bukan karena karma, bukan karena apa? Karena proses. Proses. Karena mengikuti kehendak 4 anasir, maka berproses. Dan itu sudah bagus. Karena diproses kan. Sebab dengan proses itu lakunya menjadi murni. Jadi untuk yang masih laku murni menuju suci, jangan gunakan teknik menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nanti prosesnya tersempurnakan. Nah, kalau prosesnya berarti kan nggak ada proses ya. Nah, terus lakunya siapa yang memurnikan laku ini? Apa yang akan memurnikan laku ini? Maka kita tidak diperkenankan puasa, tidak diperkenankan bertapa, tidak diperkenankan melakukan sesaji-sesaji. Lalu terus apa yang bisa memurnikan laku? Kalau bukan proses.
Makanya saya pernah berkata, di dalam laku suci menuju kelanggengan itu tidak ada proses, tidak ada karma. Yang ada hanya kesempurnaan. Bagaimana mau ada proses, bagaimana mau ada karma? Ketika bersamadi diam. Apa yang menimbulkan karma? Wong tidak melakukan apa-apa. Di luar patrap samadhi hanya menikmati rasanya kelakuan hidup menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan apapun yang dilakukan oleh hidup itu adalah kehendak maha hidup. Salahnya di mana kehendak maha hidup? Jadi untuk yang laku murni menuju suci, semakin banyak prosesnya, semakin murni lakunya. Semakin murni lakunya, semakin cepat berhasil mencapai tingkatan suci. Nah, tinggal ketika diproses itu berwahyu pancalaku apa enggak, gitu dok. Perkaranya cuma di situ dok. Nah, kalau ketika diproses itu berwahyu pancalaku, hanya hitungan menit itu prosesnya itu. Hitungannya cuma menit, nggak lama. Misalkan nggak punya uang, hitungannya cuma menit. Nggak punya uang itu hanya 1 menit. Emang masalah nggak punya uang cuma 1 menit? Aslinya mah di situ tak. Ketika menghadapi proses, ketika berproses, berwahyu pancalaku, apa tidak itu tok untuk yang masih laku murni menuju suci. Mengerti, memahami apa arti maksudnya patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah. Itu sudah bisa menggenggam dunia. Asalkan ketika diproses berwahyu pancalaku gitu loh. Tapi kalau ketika diproses tidak berwahyu pancalaku, ya bulet di situ. Bulet dia. Berat sekali, sulit sekali. Karena apa? Karena berjam-jam bahkan berhari-hari prosesnya. Gitu. Berhari-hari. Nah, sehebat apapun prosesnya kalau hanya menit enggak berasa kan? Cuma menit, hitungan menit. 1 menit ganti proses lagi, 1 menit ganti proses lagi, terus seperti itu. Nggak punya rokok ya cuma 1 menit, nggak punya uang ya cuma 1 menit, nganggur ya cuma semuanya serba 1 menit. Kalau ketika diproses berwahyu pancalaku. Nah, proses ini banyak yang sering menjebak yang sedang laku suci. Kenapa sedang laku suci tapi kok masih terjebak proses? Karena di dalam prakteknya tidak menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kena proses dia. Nah, kalau sudah kena proses ini sulit menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sulit sekali kalau sudah terjebak proses. Ya. Sulit. Misal sakit gigi. Merasakan rasanya kelakuan diri yang sedang sakit gigi kan. Wah, lucu Pak Web ini, mana mampu kan? Sudah sulit menikmati itu, sulit kalau sudah terjebak proses di situ. Tapi kalau tidak terjebak proses, sakit gigi itu menit. Hitungannya menit. Ini laku suci, kalau berwahyu pancalaku itu laku murni.
Sakit gigi itu hitungannya menit. Karena apa? Karena prosesnya tersempurnakan. Dengan menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tersempurnakan. Nah, kalau senantiasa seperti itu, tidak akan mengalami sakit gigi. Kalau sampai mengalami sakit gigi, berarti putus tuh, berhenti tuh. Menikmati rasanya kelakuan diri itu berhenti di situ. Makanya kejebak proses di situ. Oke. Oke. Jadi kalau masih punya keraguan kepada hidup panjenengan sendiri, panjenengan banyak kejebaknya di situ. Jadi sungguh kita itu istimewa. Sudah wujudnya dari cinta kasih sayang, dicipta dengan kesadaran, 4 anasirnya, ilmunya maha suci, hidupnya, ruhnya maha suci. Wih, istimewa semua itu. Istimewa semua. Paham? Ketika hendak bepergian penting, pakaian rapi, turun hujan, panjenengan ragu, takut basah, takut kehujanan, berarti panjenengan sudah meremehkan hidup panjenengan sendiri. Panjenengan sudah meremehkan hidup panjenengan sendiri. Ada pertanyaan? Monggo bertanya lagi. Panjenengan dari mana? Dari Bantul. Ada pertanyaan? Misalnya ini Pak, pada waktu belum pakrab samadhi, urat leher itu rasanya kaku ya. Ada sedikit ngeluh di tak belakang misalnya. Nanti pada waktu proses setelah pakrab samadhi, misalnya ini ada wahyu pancalakunya katakanlah benar gitu ya. Mungkin nggak itu rasa kaku itu hilang? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Masih ada. Tetap masih ada. Ya. Tapi supaya tidak terjebak oleh proses itu bagaimana? Adanya di samadhi. Gimana? Adanya di samadhi. Nah, ketika bersamadhi panjenengan mau diam apa enggak? Bukan mau berwahyu pancalaku atau tidak. Cuek. Ya. Mau diam apa tidak. Kalau sekalipun panjenengan berwahyu pancalaku, menurut pemikiran otak panjenengan, kalau panjenengan tidak mau diam, percuma. Ada lagi yang bertanya? Yang dari Jember. Ada pertanyaan yang dari Jember. Jember apa mana? Ya.
Seputar matra Pak ya. Ya wis. Yang penting jangan berbicara pekerjaan atau rumah. Oh, ada di sini kok. Waktu matra itu terasa dari jantung macam rasa dingin biar keluar, tapi saya biarkan. Itu gimana? Itu tuh pertanyaan gue. Nggak, maksudnya pertanyaannya itu kejadian apa? Ya kejadian manekung atau gembleng to wong jenengan sedang manekung sedang gembleng. Panjenengan mengalami ndak ngantuk, mengalami susah tidur, mengalami nggak tenang, itu semua kan kejadian manekung, kejadian gembleng. Dan motivasinya kan diberikan. Jadi jangan bertanya itu kejadian apa. Ya sudah jelas kejadian manekung atau kejadian gembleng loh. Wong dalam keadaan manekung, dalam keadaan gembleng. Untuk panjenengan yang dari Mojokerto, samadinya sudah tidak seperti kemarin malam. Soalnya itu rawan loh ya. Jadi di dalam manekung atau gembleng atau Isra Mi'raj itu ada 7 dimensi yang kita lalui. Ini disadari tidak disadari loh ya. Perjalanannya disadari atau tidak disadari, kita itu sedang melalui 7 dimensi. 7 dimensi. 1. Baitul Makmur, Nang, Neng, Baitul Muharram, Ning, Nung, Baitul Muqaddas. Itu dimensi yang sedang kita lalui selama manekung, selama gembleng. Nang itu dimensi 4 anasir yang ada di dalam diri, tersebut jiwa. Jadi 4 anasir ini kalau di dalam diri disebut jiwa, tapi kalau di luar diri disebut sukma. Jadi 4 anasir ini memiliki 2 alam, yaitu alam dalam diri dan alam luar diri. Jadi ketika di dalam diri 4 anasir ini disebut jiwa. Kalau di luar diri disebut sukma. Nah, alamnya 4 anasir di dalam diri itu adalah yang disebut sebagai dimensi nang atau dimensi tenang. Seperti yang saya gambarkan di sana. Jadi nang atau dimensi tenang, nang itu berarti tenang. Itu adalah dimensinya 4 anasir di dalam diri. Neng, meneng atau anteng itu dimensinya wujud kita. Ning atau hening itu dimensinya 4 anasir di luar diri. Itu ning. Lah, dimensi ning ini loh yang rawan. Dimensinya 4 anasir di luar diri ini loh yang rawan. Kalau panjenengan tidak diam, ini bisa terjebak panjenengan di situ. Kalau panjenengan tidak mau diam, panjenengan bisa terjebak. Karena 4 anasir kita ini memiliki banyak saudara di luar. Di alam ning itu memiliki banyak saudara.
Yaitu 4 anasirnya saudara-saudari kita yang meninggal atau mati gagal sempurna. Nah, itu 4 anasirnya kan gentayangan di sana, sukmanya kan gentayangan. Nah, mereka dengan 4 anasirnya kita di dalamnya kan saling mengenal wong satu alam kan. Bisa saling sapa, bisa dan lain sebagainya. Ini kalau panjenengan tidak mau diam, panjenengan bisa terjebak di situ. Jadi harus bersedia diam. Karena dengan diam 4 anasir kita akan nunggal. Nah, setelah ning itu kan ada nung. Nung ini nunggal. Hanya dengan diam 4 anasir kita akan nunggal. Nunggal dengan siapa? Nunggal dengan hidup, nunggal dengan pancernya. Kalau tidak nunggal dengan pancernya, nanti 4 anasir kita ini tidak akan terbawa. Untuk memasuki Baitul Muqaddas ini tertinggal, 4 anasir ini tidak terbawa. Kalau tidak menunggal. Untuk bisa menunggal, maka 4 anasir ini harus ning, harus ning. Harus nunggal. Jika tidak terbawa. Kalau tidak terbawa, kocar-kacir. Tidak bisa sempurna kalau tidak terbawa. Jadi satu-satunya jalan agar supaya 4 anasir kita ikut serta mencapai suci, maka 4 anasir kita harus nunggal dengan hidup. Harus menjadi kedua tangannya hidup, harus menjadi kedua kakinya hidup. Gitu, harus nunggal. Nah, untuk bisa nunggal harus ning. Harus diam. Harus diam. Kalau tidak diam, jenengan terjebak. Bisa bertemu syekh-syekh, wali-wali, nabi-nabi, nyi blorong, nyi rorong, bisa ketemu semua. Kan sama-sama sukmanya itu. Karena sukma yang pernah menjadi 4 anasirnya seorang wali di masa hidupnya. Nah, kan dia jadi wali, sukma wali kan di situ. Bisa saling tukar pengalaman dengan sukmanya kita yang masih ada di dalam. Kalau cuma mau mencari begitu, nggak perlu wahyu pancagain. Terlalu gampang. Jadi harus benar-benar mau diam di situ. Agar supaya 4 anasir kita tidak terjebak. Tidak keluar gitu loh ya. Tidak keluar. Soalnya ketika kita sedang patrap samadhi, kita berhasil sampai di tahapan atau ranah atau dimensi ning, 4 anasir kita akan menyaksikan semua sukma yang ada di alam ning itu. Semua yang ada di alam ning itu sukma kita juga menyaksikan. Satu alam kan. Jadi ning itu alamnya 4 anasir di luar diri. Nah, ketika 4 anasir di luar diri disebut sebagai sukma. Nah, itu alamnya alam ning. Ketika 4 anasir di dalam diri, alamnya itu alam nang. Alam nang. Dan ketika 4 anasir di dalam diri disebut sebagai jiwa. Makanya di dalam kitab-kitab ketika Maha Suci berfirman selalu mengucapkan hai jiwa-jiwa yang tenang. Maksudnya 4 anasir itu di dalam diri, bukan 4 anasir di luar diri. Aslinya seluruh firman-firman yang tersurat di dalam Alkitab, kitab apapun itu ya, itu berlaku untuk para sukma yang ada di dalam diri. Sebab karena itu sabdanya berbunyi hai jiwa-jiwa yang tenang. Bukan hai sukma-sukma, enggak, hai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, jiwa ini adalah 4 anasir ini di dalam diri kita. Artinya seluruh firman-firman yang tersurat di dalam Alkitab itu untuk 4 anasir kita. Berlaku untuk 4 anasir kita. Karena ditujukan untuk 4 anasir kita.
Nah, ini alamnya 4 anasir ini, beraneka macam. Beraneka macam. Satu ranah dengan alam jin. Alam sukma dengan alam jin itu dekat sekali. Kalau tidak ahli, sama, nggak bisa membedakan mana alam jin, mana alam sukma atau alamnya 4 anasir, nggak bisa dibedakan. Sama, hampir sama. Hanya saja kalau alam jin, kalau jin atau bangsa jin itu sama seperti kita, punya keluarga, punya tempat tinggal dan lain sebagainya. Kalau sukma tidak, gitu toh. Bedanya cuma itu. Tapi sukma hebat. Hebatnya di mana? Bisa merubah pohon jadi hotel, itu hebatnya sukma. Kalau jin tidak bisa, jin harus membuat rumah asli seperti manusia seperti ini. Iya, ada tukang ya sama kehidupannya. Nah, kalau sukma enggak. Cuma dia tidak kalah hebat, walaupun dia tidak sama seperti kehidupan bangsa jin, kehidupan sukma ini bisa merubah rumah kosong jadi istana, jembatan, jadi apartemen, pohon beringin, jadi hotelnya. Dia bisa merubah seperti itu. Nah, karena saling mengenal, tidak menutup kemungkinan sukma yang masih menjadi jiwa di dalam diri kita ini berkomunikasi ketika sampai di alamnya. Gitu. Berkomunikasi. Ini kalau tidak diam bahaya jenengan. Bisa terjebak di situ. Nah, kalau sudah terjebak di situ, siapapun tidak akan bisa panjenengan dengarkan, termasuk kata-kata saya. Memang tidak bisa menganggap lagi. Sudah suka-suka dia sendiri. Kalau sudah terjebak di situ, sulitnya di situ. Makanya saya wanti-wanti dan tegas, kasar, jangan. Jadi ikuti dan lakukan apa yang dimotivasikan agar supaya panjenengan tidak meleset ke dunia dunianya para sukma di luar diri. Ingat, nanti kalau di atas jam 12 malam itu adalah kesempatan panjenengan, ya. Kesempatan panjenengan belajar dewasa. Itu kesempatan panjenengan untuk belajar mandiri. Dimulai dari jam 12 malam ke atas itu adalah waktu kesempatan untuk panjenengan belajar mandiri, belajar dewasa. Artinya di atas jam 12 malam itu kami yang menemani panjenengan juga harus melakukan hal yang sama seperti yang dimotivasikan kepada panjenengan. Artinya dimulai dari jam 12 malam ke atas, manekung panjenengan atau gemblengnya panjenengan itu tidak ada yang ngawasi. Ya. Jadi panjenengan harus belajar dewasa, harus belajar mandiri. Jadi berupaya bagaimana caranya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri tanpa diawasi. Dan itu demi kebaikan panjenengan sendiri dan untuk kebaikan panjenengan sendiri. Jadi berhati-hati, berhati-hati. Kalau panjenengan sampai tersesat ke alam sukma karena lupa dengan motivasi, keluar dari apa yang dimotivasikan, siapa yang akan mengingatkan panjenengan? Dalam panjenengan sedang gembleng sendiri kan tidak diawasi, tidak didampingi. Paham nggih? Kalau paham, maka kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan.
Om